nikmatilah prosesnya, itu akan menjadi sebuah cerita yang indah ketika nanti kita punya anak. Memaksimalkan potensi yang ada di wilayah sama halnya dengan memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibnu Andre. Saya berasal dari Desa Sumberurip, Kecamatan Boko, Kabupaten Blitar. Saya adalah owner dari brand Seminengati. Produknya ada kopi, ada rempah-rempah, ada juga pon-pon. Nama Seminengati itu sebenarnya gabungan dari nama Mbah Putri, dari bapak sama ibu. Namanya Saminem sama Semi, itu jadi Seminengati. Digabungkan dengan nama Jawa, itu namanya jadi Seminengati, artinya hati bahagia. Sebelum menjadi Seminengati itu awalnya kopra, karena fokusnya di kopi, itu jadi kopi rakyat. Cuma ketika mau mendaftarkan hak merek itu ternyata kopra itu sudah ada, terus ganti lagi dengan Lilo. Dicek lagi, Lilo itu ternyata juga sudah ada. Akhirnya dapat inspirasi dari salah satu teman juga, digabungkan dua nama itu tadi menjadi Seminengati. Akhirnya kita putuskan untuk membuat merek Seminengati itu tadi. Saya lulusan dari Hukum Bisnis Syariah, tepatnya di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Backgroundnya itu hukum bisnis syariah. Nah, kebetulan ketika kita pulang dari Malang itu melihat potensi di wilayah itu, ternyata potensi yang besar itu adalah kopi. Nah, ketika pulang itu ada inspirasi dan juga beberapa masukan dari teman-teman. Itu kalau kita proses kopi itu bisa istilahnya mendatangkan hasil yang lebih ketimbang kita jual dalam bentuk green bean atau OC. Nah, ketika itu akhirnya kita putuskan untuk membuat produk kopi, karena ada peluang-peluang yang bisa kita isi, minimal bisa ada pemasukan lebih. Di Desa Sumberurip juga ada histori juga dari beberapa cerita bahwasanya Sumberurip itu juga dulunya itu pabrik kopi yang bertempat di lapangan Desa Sumberurip. Dulu ceritanya dari Mbah itu pabrik kopi. Potensi-potensi yang ada itu yang paling unggul itu kelihatannya di kopi. Untuk kopi Seminengati atau merek Seminengati itu sebenarnya tidak hanya kopi saja yang masuk di merek itu, tapi produk-produk lain seperti rempah-rempah, terus olahan bubuk empon-empon, terus olahan tiwul dan lain-lain. Potensi itu tadi kita gabungkan menjadi satu brand namanya Seminengati. Jadi fokusnya tidak hanya di kopi, karena di lahan kopi pun kita juga ada potensi hasil bumi lain seperti jahe, terus kunir, laos, ada lagi juga serai, terus cengkeh. Nah, itu ketika kita racik menjadi sebuah simplisia, itu ada produk yang muncul namanya wedang uwuh, bir pletok. Nah, itu pengembangan dari kopi Seminengati atau brand Seminengati, yang pengembangannya itu juga untuk mendukung kopi. Ya, untuk kopi Seminengati kita untuk saat ini fokus di kopi Robusta. Jadi untuk pilihannya itu ada kopi Robusta yang digoreng dengan metode kreweng atau tradisional, ada juga yang dengan kita menyesuaikan dengan permintaan pasar. Suka dengan kopi kreweng, ada juga yang suka dengan kopi roasting. Nah, itu juga menjadi sebuah potensi yang bisa kita ambil
atau peluang. Untuk merek Semineng Ati itu akhir bulan 2019, akhir tahun ya, untuk keluarnya di tahun 2020. Jadi mulai dari di lahan, olah lahan, terus panen, pasca panen, terus penggorengan sampai kepada menjadi produk, itu di kopi Semineng Ati. Kalau tantangan untuk hari ini itu eh, kita ada di lahan. Sebenarnya banyak sih tantangan, ada di lahan juga, terus pasca panen juga. Tapi untuk saat ini tantangannya itu salah satunya mungkin di lahan. Artinya ketika potensi pasar itu besar, tapi lahan masih belum bisa mencukupi potensi pasar itu, kita kesulitannya di situ. Jadi untuk saat ini selain kita fokus di penjualan, kita juga fokus di pengolahan lahan. Jadi antara hulu sama hilir kita usahakan untuk bisa stabil. Dan saat ini pun juga harga juga fluktuatif dan cenderung naik. Itu pun juga kita kesulitan dalam menebak pasar itu nanti kapan naik, kapan turun. Jadi kita harus menentukan HPP-nya berapa menurut info dan kabar baik di media sosial ataupun ketika ada pelatihan. Itu anomali iklim, terus cuaca ekstrim itu melanda di beberapa negara penghasil kopi, sehingga berdampak juga di Indonesia yang dulunya kopi itu harganya 19.000, 20.000, 21 sampai 25, sekarang sudah mencapai hampir 70, bahkan hampir 80. Nah itu yang menjadi problem juga untuk saat ini, karena penentuan harga itu menjadi fluktuatif juga, naik turun. Jadi kenapa kok fokus di lahan? Karena untuk pasar yang stabil kita juga harus menyesuaikan antara produksi di lahan dan produksi di hilirnya. Untuk saat ini itu rata-rata produksi di lahan itu hampir semua itu turun. Berarti kan ada problem di lahan. Nah ini juga menjadi PR kita juga, bagaimana bisa berpola dengan sehat, artinya antara produksi di lahan itu bisa mencukupi kebutuhan pasar, walaupun tidak secara keseluruhan, tapi setidaknya di lahan itu ada solusi ketika ada entah itu hama, entah itu proses budidaya ataupun produksi. Nah itu yang sekarang menjadi fokus kita bersama. Untuk di lahan kita ada SOP juga, artinya ada beberapa saran dari tim juga. Kita juga didampingi dari tim BKT, Bina Kerabat Tani Pondok Modern Sumber Daya Takwa, binaannya Romo Kiai Tanjung. Di sistem kopi itu kita juga kalau di lahan kita itu SOP-nya ada Renoso dan Biopori. Nah, Renoso itu bentuk lubangan, bentuk lubang di sekitar kopi, itu batasnya kanopi daun. Nah, itu dikasih lubang dengan lebar sekitar 25 cm dengan kedalaman 30 sampai 50 cm. Nah, itu dipacul atau dilubangi dengan jarak segitu. Nanti rumput ataupun gulma ataupun sisa-sisa dari daun dimasukkan di situ, pemupukan juga di situ. Nah, itu sebagai salah satu SOP. Ada juga biopori. Biopori itu lubang bundar, ada sekitar 2 dim, ada yang 3 dim. Untuk kedalamannya itu sekitar 40 cm. Nah, itu kita isi dengan pupuk juga, dengan areng juga. Jadi untuk pupuk kita teknologinya menggunakan arang sekam dan arang batok. Terus untuk pupuk kita menggunakan pupuk cair, ada juga yang pupuk granul berupa pupuk manuto. Nah, untuk aplikasi 1 bulan sekali itu dikocor di Renoso ataupun Biopori tadi. Untuk ketahanan di kondisi panas ataupun kurang air itu
lebih tahan karena ada Renoso dan Biopori tadi, terus di hama, terus juga di penyakit itu juga tahan. Ini beberapa lokasi juga ada yang namanya pangdos. Nah, pangdos itu ciri-cirinya di pohon kopi itu terkelupas, terus pangnya juga bledos, artinya pecah. Ketika mengaplikasikan pupuk ini 1 bulan sekali rutin dikocor dengan ppm 1000 sampai 1500 rutin setiap bulan, itu alhamdulillah bisa pulih. Artinya ketika terkena serangan virus ataupun penyakit ataupun kekurangan nutrisi, itu tersolusikan dengan pupuk itu tadi. Dulu itu di lahan itu pernah panen kopi itu sekitar 15 karung. Karena situasi dan kondisi, terus ada banyak penyakit, terus pengolahan lahan belum selesai, itu turun sampai 5 karung. Jadi penurunannya sangat banyak. Nah, setelah kita menggunakan pengelolaan di lahan, terus kita buat Biopori, Renoso, ada perubahan sedikit demi sedikit, terus kita purning, kita sambung. Nah, itu juga meningkatkan produktivitas di lahan. Jadi ada solusi ketika kopi turun, dan turunnya itu juga nggak sedikit, banyak sekali. Alhamdulillah untuk kopi Seminengati ini kita pemasaran Banten juga sudah pernah kirim, terus ke Salatiga juga pernah kirim, ke Banyuwangi juga pernah, dan di luar Jawa Timur kita juga sudah pernah kirim. Alhamdulillah, walaupun itu masih sedikit demi sedikit. Saya yakin di kopi ini nanti akan cerah ya masa depan, karena salah satu potensi wilayah di Desa Sumberurip utamanya, selain itu juga kopi menjadi salah satu komoditas unggulan di Desa Sumberurip. Potensi wilayah ini yang menjadikan saya optimis ke depannya bisa lebih baik, karena memaksimalkan potensi yang ada di wilayah sama halnya dengan memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri sendiri. Artinya ketika kopi Seminengati nanti besar, terus wilayah juga mendukung, lingkungan juga mendukung, nah ini akan sama-sama juga menjadi besar bersama-sama. Untuk teman-teman yang di luar yang juga berjuang di bidang usaha UMKM, untuk tips teman-teman yang di luar yang sedang berjuang di UMKM, tetap semangat, tetap konsisten di wilayahnya masing-masing, apapun produknya, apapun usahanya. Karena ketika kita sudah mengetahui dari minimal dari hulu sampai hilir, kita mengetahui proses itu, kita akan sampai. Jadi tetap konsisten. Kalau saat ini jenengan masih menghadapi kesulitan, diusahakan untuk bisa berbuat walaupun itu sulit, karena konsisten itulah yang akan sukses atau dicari orang-orang. Karena ketika kita dikenal sebagai pengusaha kopi di tahun 2024, terus kita berubah menjadi pengusaha yang lain di tahun 2025, itu menunjukkan bahwasannya kita tidak konsisten di bidang itu, dan itu akan membuat orang sulit mengenal kita. Jadi konsistenlah dengan situasi dan kondisi yang ada, nikmatilah prosesnya, itu akan menjadi sebuah cerita yang indah ketika nanti kita punya anak, punya kader, karena yang dilihat dari kader itu adalah perjuangan dari apa yang kita lakukan di bidang usaha yang jenengan geluti. Untuk teman-teman yang mau merasakan atau menikmati kopi Seminengati, ataupun mengulik ataupun kepo dengan produk Seminengati, bisa kunjungi sosmed kita, ada di IG kita, ada di Cahaya Nusantara, terus
TikTok kita juga ada di Japomat Blitar. Untuk order nanti bisa di IG ataupun di TikTok Japomat Blitar.